Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfa Zikratul Arza dengan NIM 2110852007. Pada kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Perbandingan Kebijakan Luar Negeri Donald Trump dan Joe Biden tentang hubungan ekonomi Amerika dan Tiongkok dengan dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Dr. Firdaus Setiaka SIP MSI dan Ibu Silvi Kori SPD MSI. Langsung saja masuk ke pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Hubungan ekonomi antara Amerika Serikat dan Tiongkok sudah terjalin sejak puluhan tahun yang lalu. Namun, hubungan ekonomi tersebut tidak selalu berjalan dengan baik, terutama pada masa pemerintahan Donald Trump. Pada masa pemerintahannya, Donald Trump memperlakukan kebijakan proteksionis untuk melindungi industri domestik Amerika. Namun, kebijakan tersebut justru memicu terjadinya perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang menyebabkan memburuknya hubungan ekonomi antara kedua negara. Sedangkan pada masa pemerintahan Joe Biden, Amerika Serikat berusaha untuk mencairkan hubungan ekonomi dengan Tiongkok, meskipun masih menerapkan kebijakan proteksionis. Selain itu, Biden juga berusaha untuk menguatkan kerjasama ekonomi dengan sekutu. Oleh karena itu, diperlukannya penelitian mendalam untuk memahami persamaan dan perbedaan kebijakan luar negeri Donald Trump dan Joe Biden tentang hubungan ekonomi Amerika Serikat dan Tiongkok. Bagian selanjutnya yaitu rumusan masalah. Hubungan ekonomi Amerika dan Tiongkok tidak selalu berjalan dengan baik, karena kedua negara merupakan negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Meskipun Presiden Amerika Serikat telah berganti, namun persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok terus berlanjut. Adapun pertanyaan penelitian yaitu bagaimana perbandingan kebijakan luar negeri Donald Trump dan Joe Biden tentang hubungan ekonomi Amerika dan Tiongkok. Dengan tujuan penelitian yaitu membandingkan kebijakan luar negeri Donald Trump dan Joe Biden tentang hubungan ekonomi Amerika dan Tiongkok. Adapun manfaat penelitian yaitu secara akademis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perbandingan kebijakan luar negeri. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengambil keputusan mengenai hubungan ekonomi dengan Amerika Serikat. Adapun studi pustaka yang digunakan yaitu yang pertama ialah Conciliator versus Bloc Leader, perbandingan kebijakan Barack Obama dan Donald Trump dalam merespon pertumbuhan ekonomi Cina. Selanjutnya yaitu analisis persepsi dalam perumusan kebijakan luar negeri antara Moon Jae-in dan Yoon Suk Yeol terhadap Aliansi Pertahanan Korea Selatan dan Amerika Serikat tahun 2017-2022. Komparasi kebijakan luar negeri Presiden Joko Widodo dengan Presiden Xi Jinping dalam merespons sengketa Laut Cina Selatan menggunakan pendekatan small theory. Perbandingan kebijakan luar negeri Viktor Yanukovych dan Volodymyr Zelensky dalam menyikapi Rusia. Dan yang terakhir yaitu perbandingan kebijakan Portugal dan Hongaria terhadap pengungsi Timur Tengah 2015-2018. Dalam penelitian ini digunakan konsep comparative foreign policy dari Beasley. Comparative foreign policy merupakan konsep analisis untuk membandingkan kebijakan luar negeri negara atau pemimpin yang berbeda untuk mengidentifikasi pola persamaan dan perbedaan dalam perilaku internasional. Terdapat 3 instrumen dalam menganalisis perbandingan kebijakan luar negeri. Yang pertama yaitu faktor internal, lalu faktor eksternal, dan yang terakhir yaitu faktor individu. Dalam perbandingan kebijakan luar negeri, terdapat 2 penerapan teori. Yang pertama yaitu psikologi sosial dan pengaruh minoritas. Psikologi sosial dan pengaruh minoritas bergerak sejalan dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri. Psikologi sosial merupakan cara yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok tertentu untuk mempengaruhi kelompok lain untuk menyetujui pengambilan keputusan alternatif. Sedangkan pengaruh minoritas adalah cara minoritas mempengaruhi keputusan mayoritas. Dalam suatu partai politik,
terdapat faksi intrapartai yang terdiri dari orang atau kelompok yang memiliki identitas dan tujuan yang sama. Dalam psikologi sosial dan pengaruh minoritas, faksi intrapartai dapat diteliti karena faksi intrapartai merupakan kelompok kecil dalam sistem politik yang dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri. Yang kedua yaitu teori peran. Teori peran adalah cara negara menempatkan diri dalam interaksi di sistem internasional. Melalui kebijakan luar negeri, peran dibangun melalui interaksi sosial, sehingga dapat menjadi pedoman dalam berperilaku. Dalam memainkan peran di sistem internasional, negara harus memiliki sumber daya yang sesuai dengan peran yang dimainkannya. Adapun metodologi penelitian, yang pertama yaitu jenis penelitian adalah penelitian komparatif dengan batasan penelitian yaitu kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada dua periode presiden yaitu Donald Trump dan Joe Biden tahun 2017-2025. Unit analisis yaitu kebijakan luar negeri Donald Trump dan Joe Biden, unit eksplanasi hubungan ekonomi Amerika Serikat dan Tiongkok, tingkat analisis negara, teknik pengumpulan data yaitu data sekunder, dan teknik analisis data yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun sistematika penulisan yang pertama yaitu pendahuluan, bab kedua yaitu hubungan ekonomi Amerika Serikat dan Tiongkok pada masa Donald Trump dan Joe Biden, bab ketiga kebijakan luar negeri Donald Trump dan Joe Biden tentang hubungan ekonomi Amerika Serikat dan Tiongkok. Bab 4, perbandingan kebijakan luar negeri Donald Trump dan Joe Biden tentang hubungan ekonomi Amerika Serikat dengan Tiongkok. Dan bab kelima merupakan penutup. Baiklah, selanjutnya masuk ke bab kedua yaitu hubungan ekonomi Amerika Serikat dan Tiongkok di masa pemerintahan Donald Trump dan Joe Biden. Yang pertama yaitu sejarah hubungan ekonomi Amerika dan Tiongkok. Hubungan ekonomi Amerika dan Tiongkok sudah diresmikan sejak tahun 1979 setelah Tiongkok mulai membuka diri untuk kerjasama ekonomi pada masa pemerintahan Deng Xiaoping. Hubungan ekonomi Amerika dan Tiongkok terus berkembang dari hubungan yang saling menguntungkan menjadi hubungan yang penuh persaingan dan kerjasama yang kompleks. Pada tahun 2001, Amerika Serikat secara terbuka menerima Tiongkok untuk bergabung di WTO yang membuat hubungan ekonomi kedua negara semakin erat. Selain itu, Tiongkok juga menjadi salah satu mitra perdagangan terbesar Amerika pada masa pemerintahan Barack Obama dari tahun 2009 sampai 2017, Amerika Serikat dan Tiongkok membangun hubungan ekonomi yang baik. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang semakin agresif tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Amerika Serikat yang dikenal sebagai negara superpower. Ekonomi Tiongkok yang terus tumbuh mungkin saja dapat menggantikan posisi Amerika Serikat sebagai negara ekonomi terbesar. Selanjutnya yaitu hubungan ekonomi Amerika Serikat dan Tiongkok pada era Donald Trump. Pada masa pemerintahan Trump, terjadi peningkatan ketegangan hubungan ekonomi antara Amerika dan Tiongkok. Kebijakan proteksionis Trump telah mengakibatkan ketidakpuasan dari Tiongkok yang memicu terjadinya perang dagang. Pada tahun 2020, hubungan ekonomi kedua negara mulai membaik setelah ditandatanganinya perjanjian perdagangan tahap 1. Namun, hubungan kedua negara kembali memburuk karena adanya COVID-19 yang melanda dunia. Trump menyalahkan Tiongkok atas menurunnya perekonomian Amerika. Selanjutnya yaitu hubungan ekonomi Amerika dan Tiongkok era Joe Biden. Pada awal pemerintahan Biden, hubungan ekonomi Amerika dan Tiongkok tidak terlalu berjalan dengan baik karena adanya persaingan teknologi antara kedua negara. Namun, pada tahun 2023, Biden berupaya untuk mencairkan hubungan ekonomi dengan Tiongkok dengan mengadakan pertemuan dengan Xi Jinping untuk membahas hubungan ekonomi kedua negara. Pertemuan ini berhasil memulihkan ketertiban hubungan ekonomi dan
buat hubungan ekonomi kedua negara mulai membaik. Berikutnya yaitu pengaruh hubungan ekonomi terhadap perekonomian Amerika. Hubungan ekonomi antara Amerika Serikat dan Tiongkok telah membantu meningkatkan perekonomian Amerika. Tiongkok telah menjadi salah satu mitra perdagangan terbesar Amerika Serikat. Pendapatan yang didapatkan dari hubungan perdagangan dan investasi telah membantu menambah pemasukan Amerika Serikat. Namun, hubungan yang memburuk tentu juga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat. Pada tahun 2019, bertepatan dengan akibat dari perang dagang, Amerika Serikat mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi menjadi 2,1% dan pada tahun 2020 anjlok menjadi minus 3,1% dikarenakan perang dagang yang bertepatan dengan pandemi COVID-19. Selanjutnya yaitu pengaruh hubungan ekonomi terhadap perekonomian Tiongkok. Hubungan ekonomi yang dijalin dengan Amerika Serikat telah mendatangkan banyak keuntungan untuk Tiongkok. Tiongkok yang sebelumnya merupakan negara penerima donor telah beralih menjadi negara pemberi donor. Tiongkok telah mengembangkan kekuatan ekonominya menjadi salah satu kekuatan ekonomi baru di dunia. Namun, hubungan ekonomi yang memburuk tentu juga berdampak terhadap perekonomian Tiongkok. Akibat dari perang dagang, pertumbuhan ekonomi Tiongkok turun menjadi 5,6% di tahun 2019 dan terus turun menjadi 2% di tahun 2020 akibat perang dagang yang bertepatan dengan pandemi. Selanjutnya, yaitu masuk ke bab 3, yaitu kebijakan luar negeri Donald Trump dan Joe Biden tentang hubungan ekonomi Amerika dan Tiongkok. Bagian pertama yaitu kebijakan luar negeri Donald Trump tentang hubungan ekonomi Amerika Serikat dan Tiongkok. Pada tahun 2017, Donald Trump melakukan kunjungan kenegaraan ke Tiongkok atas undangan Presiden Xi Jinping. Dalam pertemuan ini, kedua pemimpin berkomitmen untuk memperluas bidang kerjasama untuk mendatangkan hasil yang positif bagi kedua negara. Pada pertemuan ini, Donald Trump juga meminta Tiongkok untuk memperluas akses pasar bagi produk Amerika Serikat. Di tahun yang sama, Donald Trump juga meminta USTR untuk melakukan penyelidikan mengenai tindakan Tiongkok yang mungkin telah merugikan pengembangan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan inovasi Amerika. Sehingga pada tahun 2018, Amerika Serikat memberlakukan kebijakan tarif untuk produk impor asal Tiongkok. Pada tahun 2019, Trump juga mengeluarkan kebijakan yang melarang perusahaan Amerika untuk menjalin kerjasama dengan Huawei dan 70 perusahaan lain karena dugaan adanya tindakan spionase yang mengancam keamanan nasional. Dan pada tahun 2020, Trump juga menetapkan kebijakan yang melarang adanya transaksi saham dengan perusahaan Tiongkok yang terindikasi membantu pengembangan militer. Selanjutnya yaitu kebijakan luar negeri Joe Biden tentang hubungan ekonomi Amerika Serikat dan Tiongkok. Pada masa pemerintahan Joe Biden, kebijakan luar negeri Amerika Serikat tentang hubungan ekonomi dengan Tiongkok lebih mengutamakan penguatan kerjasama dengan sekutu. Pada tahun 2021, dalam pertemuan KTT G7, Biden berusaha untuk memperkuat hubungan dengan aliansi di G7. Selain itu, untuk memperkuat kerjasama ekonomi, Biden juga meresmikan Indo-Pacific Economic Framework tahun 2022. Pada tahun 2023, Amerika Serikat menginvestasikan sejumlah dana di Afrika untuk membantu pertumbuhan ekonomi. Investasi ini juga bertujuan untuk mengurangi pengaruh Tiongkok di wilayah Afrika. Dan pada pertemuan KTT G7 2023, Amerika Serikat dengan negara G7 membahas mengenai keamanan ekonomi, pembangunan ekonomi masa depan, serta pendekatan terhadap Tiongkok. Selanjutnya yaitu Parlemen Amerika. Kongres merupakan badan legislatif federal di Amerika Serikat yang terbagi menjadi dua majelis, yaitu Senat dan DPR. Terdapat
535 kursi Kongres dengan 100 kursi Senat dan 435 kursi DPR. Kongres bertugas untuk membuat undang-undang, mengelola anggaran, serta mengawasi fungsi pemerintah. Selanjutnya yaitu Parlemen Amerika pada masa Donald Trump. Pada masa awal pemerintahan Donald Trump, Kongres didominasi oleh Partai Republik, baik di Senat maupun DPR. Sehingga Donald Trump memiliki dukungan yang besar di Kongres yang membuat kebijakannya lebih mudah untuk disetujui di Kongres. Namun, setelah pemilu Sela, Demokrat berhasil menguasai DPR yang mengakibatkan semakin terpecahnya pendapat antara Republik dan Demokrat di Kongres. Selanjutnya yaitu Parlemen Amerika Serikat pada masa pemerintahan Joe Biden. Pada masa pemerintahan Joe Biden, kekuatan Republik dan Demokrat cenderung seimbang di Kongres, di mana Republik menguasai DPR dan Demokrat mendominasi Senat. Pada masa pemerintahannya, Biden berusaha untuk menciptakan Kongres yang lebih kolaboratif. Biden juga mengajak Demokrat dan Republik untuk bekerja sama mengatasi perbedaan politik yang selama ini telah membayangi perpolitikan Amerika. Selain itu, Biden juga berusaha untuk memulihkan kerjasama bipartisan demi mewujudkan kepentingan Amerika Serikat. Selanjutnya yaitu media dan opini publik Amerika Serikat. Media berperan penting dalam membentuk opini publik mengenai suatu isu atau kebijakan yang dihadapi oleh negara. Di Amerika Serikat, media dan pemerintah memiliki hubungan saling ketergantungan, di mana media membutuhkan informasi dari pemerintah, sementara pemerintah membutuhkan media untuk menyampaikan informasi mengenai isu atau kebijakan kepada masyarakat. Media berperan dalam membentuk opini publik untuk mendukung kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya masuk ke bab 4, yaitu perbandingan kebijakan luar negeri Donald Trump dan Joe Biden tentang hubungan ekonomi Amerika dan Tiongkok. Yang pertama yaitu faktor internal. Menurut Beasley, faktor internal yang dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri yaitu lembaga pemerintah, birokrasi, kelompok masyarakat, dan opini publik. Yang pertama yaitu lembaga pemerintah. Pada masa pemerintahan Trump, lembaga pemerintah seperti USTR dan Departemen Perdagangan menyarankan Trump untuk memberlakukan kebijakan proteksionis atas ancaman ekonomi dari Tiongkok. Sedangkan pada masa pemerintahan Biden, lembaga pemerintah seperti Departemen Luar Negeri menyarankan Biden untuk berhati-hati dalam menentukan arah kebijakan luar negeri dan mengutamakan kerjasama dengan sekutu. Lalu, selanjutnya yaitu birokrasi. Pada masa pemerintahan Trump, birokrasi menunjukkan interaksi yang kompleks dalam memutuskan hubungan ekonomi dengan Tiongkok. Birokrasi era Trump secara agresif berusaha untuk menekan perekonomian Tiongkok. Sedangkan pada masa pemerintahan Biden, birokrasi lebih menekankan kepada investasi serta penguatan kerjasama ekonomi. Selanjutnya yaitu kelompok masyarakat. Baik pada masa pemerintahan Trump dan Biden, kelompok masyarakat seperti serikat buruh menuntut pemerintah untuk segera mengatasi ancaman ekonomi dari Tiongkok yang telah menyebabkan hilangnya lapangan pekerjaan. Dan yang terakhir yaitu opini publik. Pada masa pemerintahan Trump, publik meminta untuk segera mengatasi ancaman ekonomi Tiongkok yang telah menyebabkan hilangnya lapangan pekerjaan sehingga meningkatkan ketidakamanan sosial. Sedangkan pada masa pemerintahan Joe Biden, publik meminta Biden untuk segera mengatasi inflasi yang telah disebabkan oleh perang dagang pada masa pemerintahan Donald Trump, sehingga Biden memutuskan untuk menghapus sebagian tarif yang telah diberlakukan kepada Tiongkok. Selanjutnya yaitu faktor eksternal. Menurut Beasley, faktor eksternal yang mempengaruhi kebijakan luar negeri adalah sistem internasional. Menurut realis, sistem internasional merupakan
sistem yang bersifat anarki, sehingga dibutuhkan kekuasaan untuk menjaga kedaulatan negara. Dalam menjalin hubungan ekonomi dengan Tiongkok, Trump memanfaatkan kekuasaan Amerika sebagai negara ekonomi terbesar untuk memberikan tekanan terhadap ekonomi Tiongkok, sedangkan Joe Biden lebih memilih untuk memperkuat hubungan aliansi untuk meningkatkan kekuasaan dan hegemoni Amerika untuk mengatasi hubungan ekonomi dengan Tiongkok. Selanjutnya yaitu faktor individu. Kepribadian dan pengalaman politik menjadi faktor yang mempengaruhi pemimpin dalam menentukan arah kebijakan luar negeri. Trump yang memiliki latar belakang sebagai pengusaha telah membuatnya memiliki sifat yang ambisius, impulsif, dan eksploitatif. Dengan kepribadian tersebut, serta pengalaman politik yang singkat, menyebabkan Trump memutuskan kebijakan luar negeri yang dinilai dapat menguntungkan Amerika dan merugikan Tiongkok, namun tidak mempertimbangkan dampak yang dapat ditimbulkan dari kebijakan tersebut. Sedangkan Joe Biden memiliki pengalaman politik yang sangat panjang yang membentuk kepribadiannya sebagai seorang yang mengutamakan kerjasama, sehingga dalam menjalin hubungan ekonomi dengan Tiongkok, Biden lebih berhati-hati dalam menentukan kebijakan luar negeri karena mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan. Selain itu, Biden juga lebih mengutamakan penguatan kerjasama ekonomi. Selanjutnya yaitu psikologi sosial dan pengaruh minoritas dalam kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri Trump dipengaruhi oleh faksi populisme dari Partai Republik. Faksi populisme berpendapat bahwa kepentingan rakyat menengah ke bawah harus dilindungi, sehingga dibutuhkan pendekatan agresif untuk menekan Tiongkok dan melindungi rakyat menengah ke bawah Amerika. Pandangan faksi populisme telah berhasil mempengaruhi masyarakat untuk mendukung kebijakan proteksionis Trump demi menghadapi ancaman ekonomi Tiongkok. Sedangkan pada masa pemerintahan Biden, terdapat dua pendapat berbeda dari Kongres mengenai sikap yang harus diambil Amerika dalam menjalin hubungan ekonomi dengan Tiongkok. Sebagian kelompok yang terdiri dari politisi Republik berpendapat bahwa pendekatan agresif Trump terhadap Tiongkok harus dilanjutkan, sedangkan kelompok lain yang terdiri dari politisi Demokrat berpendapat bahwa Amerika harus memperkuat kerjasama ekonomi dengan sekutu dalam menjalin hubungan ekonomi dengan Tiongkok, sehingga Biden mengambil keputusan alternatif dengan menerapkan sebagian kebijakan proteksionis Trump. Penghapusan sebagian tarif dimaksudkan untuk mengatasi inflasi akibat perang dagang Trump. Selain itu, Biden juga berupaya untuk memperkuat hubungan ekonomi dengan para sekutu. Selanjutnya yaitu teori peran dalam kebijakan luar negeri. Amerika Serikat telah memainkan peran sebagai pemimpin global sejak lama. Namun, pada masa pemerintahan Donald Trump, Trump cenderung mengabaikan peran nasional Amerika Serikat di sistem internasional dan hanya berfokus pada domestik Amerika. Pengalaman politik yang singkat membuat Trump tidak terlalu memahami betapa pentingnya peran nasional Amerika sebagai pemimpin global di sistem internasional. Dan pada masa pemerintahan Joe Biden, ia berusaha untuk mengembalikan peran Amerika Serikat sebagai pemimpin global. Dalam menjalankan perannya, Biden merangkul negara-negara dalam kerjasama ekonomi. Selain itu, Biden juga menunjukkan hegemoni Amerika Serikat sebagai pemimpin global. Pemahaman mengenai peran nasional Amerika ini dipengaruhi oleh pengalaman politik Biden yang panjang, yang membuatnya paham betapa pentingnya peran Amerika sebagai pemimpin global untuk menunjukkan hegemoni Amerika di sistem internasional. Selanjutnya yaitu perbandingan kebijakan luar negeri. Terdapat persamaan dan perbedaan dalam kebijakan luar negeri Donald Trump dan Joe Biden tentang hubungan ekonomi Amerika dan Tiongkok. Kedua pemimpin sama-sama menerapkan kebijakan proteksionis untuk melindungi ekonomi Amerika. Namun, kedua pemimpin memilih pendekatan yang berbeda, di mana Trump memilih pendekatan yang tegas dan independen dalam menghadapi Tiongkok, sedangkan pendekatan Biden lebih
mengutamakan kerjasama dan negosiasi meskipun masih memberlakukan kebijakan proteksionis. Meskipun menghadapi faktor yang cenderung sama, perbedaan pandangan dalam memahami faktor-faktor tersebut telah menciptakan pendekatan yang berbeda. Lanjut ke bab terakhir yaitu bab 5, penutup. Dari analisis sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dalam kebijakan luar negeri Donald Trump dan Joe Biden. Kedua pemimpin sama-sama menerapkan kebijakan proteksionis untuk melindungi ekonomi Amerika. Namun dalam pelaksanaannya, Trump lebih memilih pendekatan yang tegas dan independen yang menyebabkan memburuknya hubungan ekonomi Amerika dan Tiongkok. Sedangkan Biden lebih memilih pendekatan yang diplomatis dengan mengutamakan penguatan kerjasama multilateral sembari mencairkan hubungan ekonomi dengan Tiongkok. Terlepas dari hal tersebut, kebijakan kedua pemimpin bertujuan untuk melindungi kepentingan ekonomi Amerika Serikat serta mengatasi praktik perdagangan yang tidak adil dengan Tiongkok. Dari penelitian ini, peneliti menyarankan untuk dilakukannya penelitian lebih lanjut mengenai dinamika hubungan ekonomi Amerika Serikat dan Tiongkok untuk mendapatkan sudut pandang yang berbeda sehingga dapat menambah wawasan mengenai hubungan ekonomi Amerika dan Tiongkok. Sekian dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.